Bismillah wabihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini Bapak merekam voice note saja dulu. Nanti kita kembangkan di pertemuan melalui Zoom. Eh, Pengantar tentang bagaimana kita memahami dan menganalisis manajemen pondok pesantren. Pada hakikatnya kita kembali kepada pola pesantren, yaitu pola yang secara manajerial itu masih kita melihat kebanyakan pesantren itu masih menerapkan pola-pola tradisional. Kita tahu bahwa eh, pola-pola kepemimpinan pesantren itu kan ada yang karismatik, ada pola kepemimpinan kolektif dan lain sebagainya ya. Pesantren itu butuh kiai, itu yang paling pertama. Pesantren itu harus memiliki kiai. Jika pesantren tidak memiliki kiai, maka seperti sebuah rumah yang di situ tidak ada seorang suami, tidak ada seorang ayah yang menjadi figur. Karena suatu sistem pendidikan Islam itu memerlukan minimal ada satu figur sentral yang bisa menjadi yang akan mengakomodasi keberlangsungan pesantren. Nah, di sini tak masalahnya. Kadang ada pesantren tetapi tidak punya kiai. Ya minimal punya ustadz yang benar-benar melakukan riayah, melakukan pembinaan, pembimbingan yang secara komprehensif. Bukan apa ya, bukan kita tahu bahwa manajemen itu tidak bisa sambil-sambilan. Total quality management, manajemen kualitas secara total ya, bukan sambil-sambilan. Itu pesantren. Itu yang pertama yang Bapak ingin sampaikan. Yang kedua, bicara pesantren itu juga kita bicara tentang suatu seperti bahasanya Gus Dur di bukunya itu tentang pesantren masa depan. eh, Pesantren itu kan bisa dikatakan sebagai sebuah subkultur. Pesantren sebagai subkultur itu berarti sebagai sebuah sistem ekosistem terkecil dari suatu gerak dari masyarakat Muslim. Di situ ada santri, ada bergerak apa namanya, ada bergerak juga ekonomi, ada pemberdayaan dan lain-lain sebagainya. Jadi pesantren sebagai sebuah subkultur dari yang istilahnya kalau subkultur ya di Indonesia itu menjadi indigenous. Walaupun pada hakikatnya kan pesantren itu dari kata santri. Santri itu dari bahasa Sanskerta India. Bisa juga dari Sanskerta yang banyak kan dipakai di India, santri. Orang yang menetap pada suatu tempat untuk belajar gitu. Kemudian pesantren adalah tempatnya santri itu. Dan ini indigenous-nya karena memang di Indonesia yang cukup populer. Kalaupun dalam bahasa Arab disebut ma'had, kalau dalam bahasanya orang-orang Inggris disebut college misalnya, tetapi pesantren pada hakikatnya subkultur itu dia indigenous Indonesia karena memang disitulah pola yang sejarah-sejarah pendidikan Islam itu demikian mengalami progresivitas di masa lalu di Indonesia. Jadi pesantren sebagai sebuah subkultur yang menopang bagaimana perkembangan Islam, peradaban Islam di Indonesia, kebudayaan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin yang ingin Bapak sampaikan bahwa seperti yang disampaikan juga Gus Dur di bukunya, pesantren itu kan bisa dilihat dalam aspek ketika manajemen. Ini kan manajemen masuk di pesantren, maka kita bicara tentang manajemen sebagai upaya, manajemen itu sebagai sarana, dan manajemen itu sebagai bagian dari karsa, kalau katanya Gus Dur itu ya. Jadi upaya, sarana, karsa. Ada tiga aspek, tiga faktor yang jangan dilupakan dari manajemen pesantren. Bapak ulangi nih supaya kalian hafal. Ada aspek upaya, sarana, dan karsa. Jadi dari segi upaya, ikhtiar gitu ya, kita lihat dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang teori POAC itu ya, planning, organizing, evaluating dan yang satunya lagi itu controlling, itu kan semua masuk dalam aspek upaya. Ketika dia manajemen menjadi sarana, sarana bisa menjadi manajemen sistem informasi misalnya.
sistem informasi, apakah pesantren sudah demikian bagus databasenya, kemudian pengelolaan, bagaimana manajemen fasilitas, manajemen eh, eh, pengelolaan event-event atau apa namanya kan selain pesantren ada pendidikan Islam secara formal, ada juga persentuhannya dengan masyarakat sekitar, misalnya dalam bentuk-bentuk pengajian, itu kan dia sebagai sarana. Yang ketiga, manajemen itu sebagai karsa. Ini menarik, menarik katanya Gus Dur, sebagai karsa. Ada aspek seninya, seni kepemimpinan. Nah, ada juga kalau kita lihat karena pesantren tradisional banget, nggak yang modern-modern amat gitu, tetapi kok bisa melahirkan banyak orang-orang hebat. I- Ini bisa dilihat karena dari segi eh, ada seni kepemimpinan seorang kiai, seni kepemimpinan para ustadznya, apa namanya, seni kepemimpinan para pengelola. Ini yang apa namanya menarik untuk kita kaji mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang ada yang kita akan bahas bagaimana misalnya dinamika tadbir, dinamika mudabir yang mengelola, yang kemudian tetap mengawasi bagaimana proses controllingnya, bagaimana proses evaluasinya dan sebagainya itu bisa kemudian menjadi bagian dari yang menarik untuk kita cermati. Jadi jangan jangan kita melulu bahwa mengatakan bahwa kita harus memasukkan sistem manajemen barat itu harus benar-benar semua dikonsumsi di orang-orang pesantren ya. Pesantren itu punya sistem yang indigenous, yang asli, yang menarik untuk kita kaji. Jadi bukan yang diimpor dari teori manajemen barat. Jadi dalam perspektif apa namanya manajemen tanzim al-Islami, manajemen Islam, tanzimud dakwah, manajemen dakwah, ada banyak hal yang indigenous yang memang itu menjadi sesuatu yang asli dan original berasal dari budaya Islam, dari budaya pesantren pada khususnya. Dan itu menarik untuk kita kaji adik-adik. Jadi itu salah satu bagian dari pertemuan kita yang akan datang. Saya kira Bapak kira mungkin 3 hal itu yang penting dulu untuk pengantar di awal ini. Ke depan nanti kita akan lebih banyak diskusi di sesi-sesi pertemuan. Kita bagi-bagi dia kapan kita akan lebih konsen bicara fasilitas, manajemen sumber daya, kemudian bagaimana manajemen event dan lain sebagainya yang ada di pesantren untuk bisa kita lebih mengetahui bagaimana pesantren itu dengan karakteristiknya masing-masing bisa tetap survive, bisa tetap memiliki output yang luar biasa di masa yang akan datang. Silakan dibaca kembali jurnalnya adik-adik. Mohon maaf Bapak tidak bisa konsen lewat Zoom dan ini. Nanti kita akan lebih perdalam di pertemuan yang akan datang. Tetap sehat semuanya. Bapak doakan semoga tetap sehat walafiat semuanya. Salam kepada keluarga. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.